Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cisya Nafila Atsnawi, Stambuk 083 2020 0033 kelas C1 Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah ekonomi kelembagaan. Munculnya ekonomi kelembagaan atau institutional economics merupakan reaksi dari rasa ketidakpuasan terhadap aliran neoklasik, yang sebenarnya merupakan kelanjutan dari aliran ekonomi klasik. Menurut Hasibun 2003, inti pokok aliran ekonomi kelembagaan adalah melihat ilmu ekonomi dengan satu kesatuan ilmu sosial, seperti psikologi, sosiologi, politik, antropologi, sejarah, dan hukum. Lenrit dan Collander 1994 membagi para tokoh ekonomi aliran kelembagaan dalam 3 golongan, yaitu tradisional, kuasi, dan neo. Yustika 2006 membagi aliran kelembagaan dalam ilmu ekonomi kelembagaan lama atau Old Institutional Economics dan ilmu ekonomi kelembagaan baru atau New Institutional Economics. Mengkombinasikan dari kedua pandangan tersebut, pertama akan dikemukakan aliran ekonomi kelembagaan lama, kedua kuasi, dan ketiga aliran ekonomi kelembagaan baru. Yang pertama, aliran kelembagaan lama. Kritik Veblen sangat tajam terhadap ekonomi ortodoks, di mana pengertian ekonomi ortodoks adalah pemikiran-pemikiran yang menggunakan dan melanjutkan ekonomi klasik seperti persaingan bebas, persaingan sempurna, manusia adalah rasional, motivasi memaksimalkan keuntungan, dan meminimasi pengorbanan ekonomi. Yang kedua, aliran kuasai kelembagaan. Para tokoh yang masuk di dalam aliran ini adalah mereka yang terpengaruh oleh pemikiran Veblen dan kawan-kawannya. Pemikiran Schumpeter bertumpu pada ekonomi jangka panjang yang terlihat dalam analisisnya baik mengenai terjadinya inovasi komoditi baru maupun dalam menjelaskan terjadinya siklus ekonomi. Keseimbangan ekonomi yang statis dan stasioner seperti konsep kaum ortodoks mengalami gangguan dengan adanya inovasi. Meskipun demikian, gangguan tersebut dalam rangka berusaha mencari keseimbangan yang baru. Inovasi tidak bisa berlanjut kalau kaum wira swasta telah terjebak dalam persoalan-persoalan yang sifatnya rutin. Yang ketiga, aliran kelembagaan baru. Aliran ekonomi kelembagaan baru atau New Institutional Economics, disingkat NIE, dimulai pada tahun-tahun 1930-an dengan ide dari penulis yang berbeda-beda. Menurut Yustika 2006, pada tahun-tahun terakhir ini terjadi kesamaan ide yang mereka usung dan kemudian dipertimbangkan menjadi satu payung yang bernama NIE atau New Institutional Economics. Dengan demikian, ilmu ekonomi kelembagaan kemudian menjadi bagian dari ilmu ekonomi yang cukup penting peranannya dalam perkembangan ilmu pengetahuan sosial ekonomi, budaya, dan terutama ekonomi politik. Ilmu ekonomi kelembagaan terus berkembang semakin dalam karena ditekuni oleh banyak ahli ilmu ekonomi dan ilmu sosial lainnya, termasuk beberapa di antaranya memenangkan hadiah Nobel. Penghargaan tersebut tidak hanya tertuju langsung kepada ahli dan orangnya, tetapi juga pada bidang keilmuannya, yakni ilmu ekonomi kelembagaan. Para penganut ekonomi kelembagaan percaya bahwa pendekatan multidisipliner sangat penting untuk memotret masalah-masalah ekonomi seperti aspek sosial, hukum, politik, budaya, dan yang lain sebagai satu kesatuan analisis. Oleh karena itu, untuk mendekati gejala ekonomi, maka pendekatan ekonomi kelembagaan menggunakan metode kualitatif yang dibangun dari 3 premis penting, yaitu partikular, subjektif, dan non-prediktif. Ekonomi kelembagaan di Indonesia. Perkembangan pemikiran ekonomi di Barat turut mempengaruhi studi-studi ekonomi di Indonesia. Kemajuan Cina dan India dewasa ini dengan segala kekurangannya bisa dijelaskan dari aspek kelembagaan ini. Juga negara-negara di Asia yang paling dinamis, apalagi saat terjadi gelombang krisis keuangan yang menerpa dunia saat ini, di mana mainstream ekonomi yang berpijak pada asumsi-asumsi ekonomi klasik membuat pendekatan ekonomi klasik semakin dipertanyakan eksistensinya. Karena itu, studi ekonomi kelembagaan semakin memperoleh tempat sebagai pendekatan alternatif bagi
ekonomi dunia saat ini. Dengan demikian, diharapkan ekonomi kelembagaan dapat menjadi eskalator perbaikan ekonomi di Indonesia. Kesimpulannya, ekonomi klasik yang mengasumsikan bahwa semua manusia adalah rasional dan bekerja berdasarkan insentif ekonomi ternyata dalam prakteknya banyak faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi individu dalam keputusan ekonominya. Pada titik ini, ekonomi kelembagaan masuk untuk memberitahukan bahwa kegiatan ekonomi sangat dipengaruhi oleh tata letak antar pelaku ekonomi atau teori ekonomi politik, desain aturan main atau teori ekonomi biaya transaksi, norma, dan keyakinan suatu individu dan komunitas atau teori modal sosial, insentif untuk melakukan kolaborasi atau teori tindakan kolektif, model kesepakatan yang dibuat atau teori kontrak, pilihan atas kepemilikan aset fisik maupun non-fisik atau teori hak kepemilikan, dan lain-lain. Intinya selalu ada insentif bagi individu untuk berperilaku menyimpang sehingga sistem ekonomi tidak bisa dibiarkan hanya dipandu oleh pasar. Ekonomi kelembagaan mempelajari dan berusaha memahami peranan kelembagaan dalam sistem dan organisasi ekonomi atau sistem terkait yang lebih luas. Kelembagaan yang dipelajari biasanya bertumbuh spontan seiring dengan perjalanan waktu atau kelembagaan yang sengaja dibuat oleh manusia. Peranan kelembagaan bersifat penting dan strategis karena ternyata ada yang berfungsi di segala bidang kehidupan. Gelombang krisis keuangan yang menerpa dunia saat ini, di mana mainstream ekonomi yang berpijak pada asumsi-asumsi ekonomi klasik membuat pendekatan ekonomi klasik semakin dipertanyakan eksistensinya. Karena itu, studi ekonomi kelembagaan semakin memperoleh tempat sebagai pendekatan alternatif bagi ekonomi dunia saat ini. Menjelaskan tentang pemikiran ekonomi yang sesuai dengan ide atau pendapat yang sesuai dengan kondisi negara kita. Menurut saya, berdasarkan 3 pemikiran sebelumnya yang sesuai dengan saya, yaitu pemikiran ekonomi kaum merkantilis. Karena pemikiran ekonomi kaum merkantilis memandang kekayaan suatu negara diukur dalam bentuk emas dan perak, di mana semakin banyak emas dan perak yang dimiliki oleh suatu negara, maka semakin kaya dan kuat negara tersebut. Untuk itu, pemerintah harus mendorong ekspor dan mengurangi impor. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.